وعلى آله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebenarnya biasa kita akan mengaji selama satu jam berarti di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sahbihi sallim wa yusalli amri wa qur'an min lisani qawli. Ada beberapa tipe manusia kelak pada hari kiamat itu. Ada orang-orang yang baik dan karena itu kelak ditandai dengan amal-amal solehnya atau catatan amal-amalnya itu akan diberikan dari sebelah kanan. Ada pula orang-orang yang buruk dan karena itu amal-amalnya atau catatan atas amal-amalnya akan diberikan dari sebelah kiri. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asy-syafaq, dengan cahaya merah pada waktu senja, demikian pula malam, demikian pula matahari atau bulan purnama, ya. Semua itu untuk mengingatkan kita bahwa kita melewati fase-fase di dalam perjalanan hidup, dari mulai ada di dalam rahim ibu kita sampai kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar perjalanan kita itu mengingatkan kita tentang ketidakberdayaan kita di dalam hidup ini, dan semata-mata bahwa kita bisa melewati fase-fase ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus beriman pada Al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, itu kurang lebih adalah ringkasan dari pembahasan tentang surat Al-Insyiqaq ini, ya. Mari kita bersama-sama kita eja satu ayat demi ayat, ya, agar kita bisa memahami setiap lafal yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, serta patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, serta patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq ini. Kelak, hadirin rahimakumullah, pada hari kiamat itu langit terbelah. Kenapa ia terbelah? Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ada proses-proses ketika memang ia harus berakhir
Dan karena itu maka tatanan kosmik, tatanan alam semesta itu akan berubah. Tidak lagi seperti yang kita saksikan pada hari ini. Kelak yauma yatabaddalul ardu ghairal ardi was samawat, langit dan bumi akan berubah bentuk dan tidak lagi seperti yang kita lihat pada hari ini. Apa yang disebut dengan langit? Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kata langit itu memiliki banyak makna. Yang pertama, langit itu adalah sesuatu yang ada di atas kepala kita. Oleh karena itu maka plafon, baik plafon masjid ini, rumah kita, gedung-gedung dan lain sebagainya, sampai pun dalam bahasa kita sebut sebagai langit-langit. Kenapa? Karena ia ada di atas kepala kita. Kalau ia ada di bawah kaki kita, itu namanya lantai, bukan langit-langit. Gitu. Jadi di dalam bahasa Arab itu juga disebut sebagai as-sama. Sesuatu yang dijunjung di atas kepala kita itu adalah as-sama, langit. Yang kedua, langit itu berarti lapisan-lapisan, ya, atmosfer yang ada di dalam ruang di atas kepala kita. Oleh karena itu hujan itu turun dari langit, tapi bukan dalam pengertian bahwa ia turun dari planet yang lain. Ya, karena itu maka ketika kita melakukan perjalanan udara dengan ketinggian tertentu, seperti ketika kita melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara yang lain yang jauh, ya, itu boleh jadi, ya, boleh jadi di atas awan, dan oleh karena itu maka tidak terkena oleh air hujan. Sebab apa? Sebab hujan turun dari lapisan awan lebih bawah lagi. Nah, karena itu maka, ya, hujan turun dari langit itu juga menunjukkan tentang lapisan-lapisan udara yang ada di atas permukaan kita. Tapi juga langit bisa berarti antariksa, ruang antariksa. Bisa juga langit itu berarti planet-planet. Dan ada langit yang bersifat gaib, seperti ketika Allah disebutkan di dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada setiap sepertiga terakhir dari setiap malam. Langit yang mana? Wallahu a'lam, itu adalah langit yang bersifat gaib. Ketika disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan Mi'rajnya itu menembus sampai langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha, ya, itu langit yang mana? Wallahu a'lam. Ini adalah langit yang bersifat gaib. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sampai hari ini ilmu pengetahuan masih menggambarkan kepada kita bahwa langit itu dalam maknanya yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu maka idza as-sama'u syaqqat, ini menggambarkan bahwa kelak pada hari kiamat tatanan alam semesta ini pecah, ya, terbelah dan tidak lagi seperti yang kita saksikan pada hari ini. Bagaimana kelak bentuknya? Wallahu a'lam. Ya. Wa aminat bi rabbiha wa huqqat. Dia patuh kepada Tuhannya dan memang semestinya ia patuh. Hadirin rahimakumullah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa
alam semesta itu semuanya taat, patuh, bahkan bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika langit dan bumi itu diciptakan, Allah menyuruhnya i'tiya tau'an au kurhan, datanglah engkau berdua, maksudnya kepada bumi, kepada langit. Baik datangnya itu dalam keadaan tau'an, sukarela, dalam pengertian dia patuh, maupun terpaksa. Maka keduanya mengatakan ataina qa'i'in, kami datang dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Jadi tidak ada alam semesta ini ciptaan Allah yang membangkang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka memang sudah sepatutnya langit itu taat kepada Allah. Karena itu maka jangan sampai kita kalah taatnya daripada langit. Kita yang diberikan oleh Allah akal dan budi sepatutnya lebih taat kepada Allah daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah, jadi seluruh makhluk itu ada di dalam ketaatannya kepada Allah. Tapi ketaatan itu ada yang bersifat kauni, memang hukum alamnya tidak bisa tidak kecuali taat kepada Allah. Matahari setiap pagi terbitnya dari arah timur untuk kemudian terbenam di arah barat. Kenapa setiap hari kita menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari seperti itu? Karena itu sudah merupakan ketetapan Allah. Lalu terus bagaimana kelak ketika di akhir zaman matahari itu terbit dari arah barat? Itu pun merupakan ketetapan Allah. Karena itu maka ia terbit dan terbenam sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Seluruh hewan, binatang yang melata itu semuanya patuh dan taat kepada Allah. Tinggal manusia, apakah setiap waktu manusia itu taat kepada Allah tergantung dari sisi apanya. Dari sisi hukum-hukum alamiahnya kita itu selalu taat kepada Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Itu adalah ketaatan manusia yang bersifat alamiah. Setiap kali kita merasa haus, apa yang kita lakukan? Minum. Itu adalah ketaatan alamiah kita kepada Allah. Setiap kali kita ngantuk, itu kita beristirahat. Ya. Saya tidak tahu apakah ketika ngantuk minum kopi itu melanggar ketaatan kita kepada Allah. Jadi Allah. Ya, jadi ketaatan alamiah kita itu bersifat otomatis. Tapi ketaatan itu tidak berdampak pada surga, tidak berdampak pada neraka. Karena itu maka ketika langit taat kepada Allah itu tidak berdampak surga. Nah, karena itu maka ada satu ketaatan yang merupakan pilihan kita sebagai manusia, yang ketika kita taat kepada Allah dalam wilayah itu, maka ada surga yang disediakan. Ketika kita tidak taat di wilayah itu, maka ada neraka yang disediakan. Di wilayah apa? Di wilayah ketaatan beragama. Allah nyuruh sholat, taat atau tidak? Yang taat disediakan surga untuknya. Yang tidak taat dan karena itu tidak melakukan sholat, maka disediakan neraka untuknya. Di wilayah ini yang harus menjadi perhatian kita.
agar kita pun seperti ketaatan alamiah kita kepada Allah, dalam beragama pun kita selalu ada di dalam ketaatan. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan, ya, bismillahirrahmanirrahim, bumi kelak itu rata, tidak harus cut and fill ketika itu, karena semuanya akan rata. Ya. Wa alqat ma fiha wa tahalla, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Apa itu yang dimuntahkan? Orang yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dipulasaran, disolatkan, dikebumikan, dia berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Kalau hari ini ada 9 miliar penduduk dunia yang hidup pada zaman kita, maka hanya dalam beberapa dekade ke depan, yang 9 miliar ini semuanya akan berpindah dari atas bumi ke dalam perut bumi. Demikian seluruh umat manusia dari mulai Adam sampai kelak akhir zaman, semuanya akan berpindah dari atas bumi ke dalam perut bumi. Pada hari kiamat, bumi itu akan memuntahkan isinya. Jadi semua umat manusia yang sudah dikuburkan, yang sudah berpindah ke alam barzakh, itu semuanya akan ditumpahkan ke atas permukaan bumi yang sudah diratakan itu. Sehingga tidak ada satupun yang tersisa di dalam perut bumi itu, kecuali seluruh manusia itu sudah ditumpahkan ke atas permukaan bumi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan wa alqat ma fiha wa takhalla. Karena itu jangan pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, biarkan aku menjadi pengecualian yang tidak ditumpahkan ke atas permukaan bumi agar aku tidak mendapatkan hisab. Jangan coba-coba berdoa dengan doa semacam itu. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada orang yang tersisa di dalam perut bumi tidak dikeluarkan, karena itu kemudian tidak mendapatkan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap amal yang pernah dilakukannya di dunia. Wa aminati rabbiha wa huqqan, semua itu patuh kepada Tuhan dan sudah semestinya ia patuh. Jadi langit patuh kepada Allah, bumi patuh kepada Allah, langit terbelah karena memang kehendak Allah, bumi diratakan lalu memuntahkan isinya, semuanya juga adalah karena kehendak Allah, dan semuanya taat patuh tunduk kepada keinginan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin rahimakumullah, itu adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq ini. Ayat ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhitab manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti akan menemuinya. Hadirin rahimakumullah, di sini ada famulaqihi, menemuinya. Yang ditemui oleh manusia itu apa? Sebelumnya ada 2 persoalan yang disebutkan. Pertama adalah rabbuka kadihun ila rabbika, Tuhanmu. Yang kedua adalah kadhan, yaitu kerja keras, amal-amal yang dilakukan
di dalam kehidupan ini. Jadi pertanyaannya, yang akan ditemuinya itu siapa? Apakah yang akan ditemui itu adalah Tuhannya, atau yang akan ditemui itu adalah amal-amalnya? Di sini para ulama khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Kembalinya dhamir hu ya di dalam famulaki. Ada yang kembali kepada Rabb, ada yang kembali kepada kadhan, ya, amal. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena manusia akan menemui Rabb-nya, manusia juga akan kembali mendapatkan atau bertemu dengan amal-amal yang pernah dilakukannya. Jadi dua makna itu sama-sama benarnya. Meskipun para ulama kemudian memberatkan pandangan bahwa yang akan ditemui oleh manusia kelak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu maka hadirin rahimakumullah, manusia itu kadihun, bekerja keras. Tidak ada manusia yang tidak bekerja keras. Yang ada adalah perbedaan orientasi kerja kerasnya. Ada orang yang bekerja keras untuk mendapatkan dunia. Dia berangkat sebelum anak-anaknya bangun, kembali ke rumahnya ketika anak-anaknya sudah tidur. Demikian setiap hari siklus hidupnya begitu. Untuk apa? Alasannya adalah untuk mendapatkan nafkah bagi anak dan istrinya. Tetapi seandainya di dalam menjalani rutinitas bekerja itu dia lupa dengan Allah, giliran adzan dia dengar, dia abaikan dan dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya untuk melaksanakan sholat, demikian kewajiban-kewajiban yang diembankan Allah kepadanya dia abaikan, maka itu adalah orientasi dunia. Tetapi apa bedanya dengan orang yang sama-sama bekerja keras, tetapi dia bungkus, dia framing kerja kerasnya itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Nyaris tidak ada perbedaan di dalam kerja kerasnya, karena semuanya juga bekerja keras. Orang yang memframing hidupnya sehingga dia bekerja keras tetapi di dalam rangka ketaatannya kepada Allah, mungkin sama-sama berangkat sebelum anak-anaknya terbangun, tetapi ia niatkan semua itu adalah dalam rangka ibadahnya kepada Allah, agar dia dapatkan rezeki yang halal untuk istri dan anaknya, agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, taat dan patuh kepada Allah. Giliran dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, dia segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Sama, capeknya juga sama. Karena itu maka pilihannya hanyalah dua. Capeknya itu untuk mendapatkan ridha Allah, atau sekedar untuk mendapatkan dunia. Kalau sekedar mendapatkan dunia, Allah akan kasih dunia itu. Tetapi ingat, orang ini tidak mendapatkan jatah apapun kelak setelah kematiannya. Ketika capeknya itu dalam rangka mendapatkan ridha Allah, kelak di hari kiamat dia akan dapatkan balasan atas setiap apa yang telah diperbuatnya di dunia, plus juga dia akan mendapatkan kesejahteraan di dunia, insya Allah, sesuai dengan kapasitas volume yang dikehendaki oleh Allah untuk kita. Nah, innaka kadihun ila rabbika. Kadihun ila rabbika artinya apa?
Hadirin rahimakumullah, engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhan. Karena itu maka setiap waktu kita manusia itu mengayunkan langkah demi langkah menuju siapa? Pada akhirnya akan bertemu dengan Allah. Karena itu maka arah dan langkah-langkah kita ini harus jelas. Kenapa? Innaka kadihun ila rabbika, untuk menuju Tuhanmu. Jangan sampai ketika di penghujung dari setiap langkah yang telah kita ayunkan di dalam hidup ini tidak kita dapatkan ridho Allah di situ. Wal'iyadzubillah. Karena setiap manusia itu akan mengakhiri perjalanan hidupnya. Jadi kalau kita ibaratkan hidup ini dengan perjalanan yang ditempuh, maka setiap kali kita mengayunkan langkah kaki kita, itu kan akan semakin mendekatkan diri kita pada tujuan. Kita mau berangkat kemana? Ya, seandainya perjalanan kita itu jauh, ya, dari Pondok Rajen ingin melakukan perjalanan sampai Surabaya, ditempuh dengan jalan kaki, ya. Tetapi setiap waktu ia ayunkan kakinya itu, maka meskipun itu perjalanan yang jauh, pada satu waktu tertentu akan sampai di tujuan itu. Demikian pula perjalanan kita menuju Allah. Waktu yang menjadi jarak tempuh antara kita hari ini dengan finish kelak pada waktunya ketika Allah akan memanggil kita semua, itu sudah jelas. Karena itu maka setiap detik yang telah kita lewati itu berarti semakin membuat kita dekat dengan Allah dari sisi jarak tempuh. Karena itu sebenarnya orang yang melakukan ulang tahun, itu harus bergembira atau harus sedih? Mestinya harus sedih. Kenapa? Karena semakin dekat berarti dengan kematiannya. Karena itu maka mestinya kalau ia ingin mengingatkan dirinya tentang jarak tempuh yang semakin dekat, itu membuatnya harus melakukan muhasabah. Ya, boleh silahkan lakukan muhasabah sejauh mana perjalanan yang sudah dia lewati sampai hari ini, kira-kira berapa tahun lagi jarak tempuh dengan akhir dari finish kita di dalam hidup ini. Ya, sebuah hadis menyebutkan bahwa a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Rata-rata usia umatku itu ada di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali di antara mereka yang melewati angka 70. Saya tidak tahu berapa persen ya umat manusia yang usianya lebih dari 70 tahun. Ya. Karena itu maka sekarang kita usia berapa tahun? Kalau kita ukur usia rata-rata umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti berapa tahun lagi sisa hidup kita? Nah, karena itu maka Imam Al-Ghazali di dalam Ayyuhal Walad beliau menyebutkan bahwa ini adalah riwayat dari Rasulullah. Ya, hanya saja saya cari ya itu belum dapatkan ya. Karena itu maka saya sebutkan bahwa ini adalah Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa
yang sudah lewat 40 tahun, tetapi kebaikan-kebaikannya belum mengungguli keburukan-keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk menempati api neraka. 40 tahun itu, ya. Pak Toto udah berapa puluh tahun, Pak Toto? Ya, saya sendiri juga, ya, itu sudah diambang angka 50 ini ternyata, gitu. 71 sekarang 2020 hampir itu diambang 50. Mereka gitu ya, gitu. Gitu. Berarti hanya seberapa tahun lagi kalau kita ngukur usia rata-rata itu. Meskipun kita tidak tahu, karena setiap waktu ada saja orang-orang yang kita kenal perasaan usianya lebih muda daripada kita, tapi sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tidak bisa diukur itu. Ya, karena itu mata dari nafsu mada taksibu. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu tentang apa yang akan dilaluinya, diperbuatnya esok hari. Wa mata dari nafsu bi ayyi ardin kamu. Tidak pula dia tahu di bagian belahan bumi mana dia akan menghembuskan napas terakhir. Nah, jadi innaka kadihun ila rabbika. Semakin dekat perjalanan hidup kita ini dengan ajal kita. Ya. Apalagi musim Covid ini, ya. Tiba-tiba orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati dikabarkan wafat karena COVID-19. Jadi ternyata kematian itu begitu dekat, ya, begitu dekat. Nah, di rahimahullah, inna jakadihum ila rabbika kadhan famulaqi. Di dalam sebuah hadis, ada hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan baginda Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Jadi hiduplah sesukamu, silahkan bebas hidup ini, tapi ingat kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah orang yang engkau ingin cintai. Ingat, suatu saat engkau akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Kerjakanlah sesukamu, silahkan. Engkau mau melakukan amal soleh, lakukanlah. Engkau ingin melakukan perbuatan-perbuatan dosa sebesar apapun, silahkan. Engkau lakukan. Ingat, engkau akan kembali menemui apa yang telah engkau perbuat itu. Hadirin Allah. Di akhirat, di dunia, kita akan kembali menemukan apa yang telah kita perbuat ini. Beberapa hari yang lalu, saya merasa merinding, ya, terlibat di dalam sebuah pembicaraan. Saya diajak, ya, melakukan perjalanan di kendaraannya, ya. Kemudian dia cerita, ya, namanya juga dalam satu kendaraan, ya, ada saja pembicaraan. Dia cerita, jadi dulu ada orang yang minta tolong saya karena anaknya mau masuk fakultas kedokteran. Maka saya bantu. Kebetulan ketika itu Allah sedang memberikan rezeki. Selang beberapa tahun kemudian, anak pertama saya itu ternyata dia mau masuk fakultas kedokteran. Tapi subhanallah, pada waktu ketika orang itu meminta tolong, saya pun support dan saya bantu. Ternyata giliran anak saya masuk fakultas kedokteran, saya mendapatkan pembebasan dari seluruh pembiayaan. Subhanallah. Karena anaknya
masuk fakultas kedokteran karena jalur atau dari jalur hafalan Al-Quran, sehingga semuanya dibebaskan. Dia mengatakan subhanallah, ternyata Allah itu ada. Dia bilang gitu. Ya tentu saja tidak dalam arti bahwa dia tidak percaya dengan adanya Allah, tetapi ternyata bahwa apa yang telah dia perbuat itu ia dapatkan. Tidak hanya kelak di akhirat, tetapi di dalam hidup ini pun juga ia dapatkan nyata sekali. Gitu kan? Apa yang telah ia perbuat ternyata ya sudah, engkau sudah membayar dulu ketika engkau bantu saudaramu. Sekarang giliran anakmu, maka aku bebaskan dari setiap pembiayaan karena engkau telah mengeluarkan pembiayaan itu. Itu bahasa dia. Dan karena itu dia mengatakan amat nyata Allah itu ada, dan bahwa apa yang kita perbuat itu tidak akan sia-sia, bahwa kita akan kembali menemuinya. Nah, jadi hadirin rahimahullah, karena itu wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan, karena sesungguhnya engkau akan kembali bertemu dengan apa yang telah engkau perbuat itu. Jadi kalau kita ngomongin tetangga, ya jangan heran kalau tetangga juga ngomongin kita. Lah, kenapa marah ketika tetangga ngomongin kita? Orang setiap waktu kita ngomongin tetangga. Nah, ini adalah hukum Allah. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dalam hidup kita, maka berikan kemudahan kepada orang lain. Mudah-mudahan ketika kita memiliki hajat yang sama, Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah tidak tidur. Karena itu maka setiap apa yang kita berikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan itu. Tidak hanya kelak di akhirat, di dunia juga kita akan dapatkan itu. Nah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Hadirin rahimakumullah. Cita-cita kita mau bagaimana kelak di akhirat? Kita ingin agar ketika catatan amal kita itu diberikan, kita dapatkan catatan amal itu dari sebelah kanan kita. Ketika orang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah menyebutkan, man husiba udhiba. Siapa yang dihisab, dia akan mendapatkan siksa. Jadi siapa yang dihisab, maka dia akan mendapatkan siksa. Aisyah bertanya, Rasulullah, bukankah ada firman Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada hisab yang ringan. Nabi menyebutkan iya. Yang disebut dengan hisaban yasira itu adalah al-ardu, diperlihatkan. Tetapi siapa yang dihisab dalam pengertian satu demi satu, itu diaudit di hadapan pengadilan Allah, dia tidak akan lepas dari jerat azabnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang disebut dengan al-ardu
adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-Nya, engkau telah melakukan perbuatan ini pada hari, tanggal, jam sekian. Benarkah engkau melakukan itu? Orang itu mengatakan, benar wahai Tuhan. Allah menyebutkan, aku telah tutupi aibmu itu di dunia, sekarang aku ampuni. Itu al-ardu, itu hisab al-yasir. Engkau telah melakukan perbuatan ini kan? Iya. Wahai Tuhan, aku akui bahwa itu telah aku perbuat. Allah menyebutkan, aku telah tutupi aibmu itu di dunia, kini aku ampuni dosa. Itu yang disebut dengan hisab al-yasir. Hadirin rahimakumullah, kita manusia itu tidak luput dari perbuatan dosa. Sampai kelas para sahabat Rasulullah ngaku bahwa untuk bebas dari perbuatan dosa itu semi mustahil. Ya, saya katakan semi mustahil ya, karena mudah-mudahan kita dibebaskan dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Oleh karena itu, maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan, berdoalah dengan lisan yang tidak pernah berdosa, maka para sahabat bertanya, Rasulullah, memang lisan siapa yang tidak pernah berdosa? Jadi lisan ini nyaris mustahil kalau bebas dari perbuatan dosa. Ternyata perbuatan dosa itu gampang sekali keluar dari lidah kita. Ya. Kita ditelepon, Pak, kita sudah menunggu Pak, Bapak sudah di mana? Dia bilang, oh saya OTW. Padahal itu baru siap-siap, ya, baru buka pintu, ya, untuk keluar. Dan dia katakan saya sudah OTW. Ya, itu kira-kira berbohong atau tidak ya? Nah, ketika kita ingin berbohong, kita mencari alasan, ya. Bapak di mana? Ya, dia segera keluar dari rumahnya, kemudian dia bilang, oh saya di luar, gitu kan. Padahal maksudnya di luar rumahnya, gitu kan. Dipahami oleh orang yang berbicara itu bahwa dia sedang di luar kota, gitu kan. Karena itu dianggap ya manusiawi, dianggap maklum ya kalau tidak datang. Tapi bahwa ya di luar rumah agar dipahami sebagai sedang berada di luar kota itu berbohong atau tidak? Ternyata mudah berbohong itu, ya, meskipun kita berusaha untuk tidak berbohong. Nah, jadi siapa yang lidahnya itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah berdosa? Maka Rasulullah kemudian meluruskan, berdoalah, doakanlah saudaramu min dhahril ghaib, dari kejauhan, maka malaikat nanti akan mengatakan walaka bil mithli, bagimu seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Ketika kita mendoakan saudara kita dengan lidah yang biasa berbohong atau lidah yang berdosa, tetapi ketika malaikat mengatakan walaka bil mithli, lidahnya itu pernah berdosa atau tidak? Tidak pernah berdosa. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itu adalah satu gambaran saja bahwa ketika kita dianggap berwibawa oleh orang lain, ketika kita dianggap orang soleh oleh orang lain, itu semata-mata karena dia tidak tahu saja dalaman-dalaman diri kita. Karena itu kalau kita ingin tahu siapa hakikatnya diri kita, tanya keluarga, tanya anak. Mereka adalah orang yang paling jujur memberikan penilaian. Jadi kalau suami istrinya itu sudah mengatakan, oh ya memang Abi hebat, ya, tapi tidak kelihatan gestur basa-basinya, itu oh berarti memang benar. Tapi kalau sang istri atau suami ya mengatakan bisa aja, nah meskipun dia kelihatan sedang canda, ini tanda-tanda
bahwa sebenarnya dia tahu tentang geraman-geraman diri kita. Pun juga sama, tanya anak. Kalau anak menaruh hormat kepada kita orang tuanya, ya itu berarti terjadi penilaian yang positif. Tapi kalau kita berbicara dan anak nimpalin dia omong doang, nah itu kalau ada kata-kata itu segera itu beristighfar kepada Allah, karena itu adalah penilaian paling jujur gitu. Ya, hadirin rahimakumullah ya. Jadi ketika orang itu mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan mendapatkan hisaban yasir. Dia tidak akan diproses ya amal-amal keburukannya. Allah akan menghapuskan, memaafkan, memberikan maghfirah kepadanya. La wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia lalu kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Karena itu hadirin rahimakumullah, satu keluarga yang sama-sama beriman itu kelak di akhirat akan kembali berkumpul. Bahkan ketika satu keluarga itu berada di dalam surga, tetapi karena amal-amal yang berbeda, mereka beda-beda kelas di dalam surganya, maka siapa yang paling atas kedudukannya di dalam surga, ia akan mengangkat seluruh anggota keluarganya untuk berada bersamanya di dalam makom yang lebih tinggi di dalam surganya. Tapi itu kalau semuanya berada di dalam surga. Karena itu kita di dalam keluarga, kalau kita orang tua, sebagai orang tua tidak mampu melakukan sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini, kita ngukur diri kalau di dalam surga secara jujur kita ini berada di makom yang mana di dalam surga itu. Kalau itu yang kita rasakan, maka kita harus rencanakan agar anak-anak kita jauh lebih soleh, jauh lebih takarrub kepada Allah daripada diri kita. Mudah-mudahan kalau dia kelak menempati surga paling atas, dia akan mengangkat semua anggota keluarganya itu berada bersama makomnya. Nah, jadi wayang qalbu ila ahli masrur, dia berbahagia kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dia akan memasuki neraka sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kufur. Innahu dhanna an lan yahura, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ini ada sisi lain hadirin rahimakumullah. Orang yang ketika ada kekufuran atau ketika amal-amal keburukannya jauh lebih banyak daripada amal-amal solehnya, dan amal-amal solehnya itu tidak mampu membersihkan secara otomatis amal-amal keburukannya, maka catatan amal mengenai setiap yang pernah dilakukannya di dunia itu akan diberikan oleh Allah dari belakang punggungnya. Di dalam penafsiran ulama itu menyebutkan
bahwa tangan kanannya itu dibelenggu di belakang punduknya, dan karena itu dia tidak bisa menerima catatan amal itu kecuali dengan tangan kirinya, dan catatan itu berasal dari belakang punggungnya. Ketika itu terjadi spontan, dia akan mengatakan, ya, tubur, celakalah aku. Dia sadar bahwa pemberian catatan amal seperti itu hanya akan diberikan kepada orang yang akan celaka. Maka pertanyaan apa? Dan kemudian dia akan memasuki neraka sa'ir. Sa'ir itu adalah salah satu dari nama api neraka. Disebut sa'ir karena apinya yang menyala-nyala. Hadirin rahimakumullah, kita tahu ya bahwa api neraka itu sekecil apapun akan menghancurkan. Jadi meskipun yang diinjak itu adalah baraknya, kaki menginjak bara api neraka tidak menyala, hanya bara, maka yang akan terjadi adalah otaknya mendidih. Api itu sendiri, ya, api neraka itu konon, api dunia itu hanya 1/70 dari panasnya api neraka. Ini adalah sa'ir, neraka yang menyala-nyala, dan itu menunjukkan bahwa betapa berat azab yang akan dihadapi oleh orang yang catatan amalnya itu ia terima dari arah punggungnya. Innahu kana fi ahli masrur. Allah menyebutkan latar belakang orang seperti itu bagaimana di dalam kehidupan dunianya. Innahu fi ahlihi masrur. Dia di kalangan keluarganya itu, ya, itu bergembira. Karena itu maka dia termasuk al-mutrafun, orang-orang yang mendapatkan fasilitas yang luar biasa lengkap. Apa yang dikehendakinya bisa dilakukannya. Karena itu dia lupa dengan persoalan yang merupakan ketetapan-ketetapan Allah, karena terbuai dengan manisnya dunia. Dia lupa dengan persoalan tentang kewajibannya. Dia lupa dengan persoalan-persoalan yang dilarangnya. Ia labrak semuanya karena anggapan bahwa hidup ini adalah kesenangan. Nah, hadirin rahimakumullah, innahu dhanna annahu yahur. Dia mengira bahwa dia tidak akan dikembalikan. Apa yang disebut dengan yahur, hadirin rahimakumullah? Dalam bahasa Arab yang disebut dengan yahur adalah ada sesuatu yang berada di penghujung, dan ketika itu berada di penghujung maka itu cenderung untuk semakin hari semakin berkurang. Karena itu dalam bahasa Arab yang disebut dengan yahur adalah ketika seseorang sudah berada di penghujung dan itu sudah berada di ujung tanduk, dan ketika berada di ujung tanduk maka dia ada dalam posisi terancam. Nah, dia tidak menduga atau menyangka bahwa dia tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah, sehingga tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan dosa yang pernah dilakukannya di dunia. Allah kemudian menyatakan bala, tidak demikian. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhanmu, ya Tuhannya itu selalu melihatnya. Hadirin rahimakumullah, karena itu maka ingat bahwa Allah selalu di dalam pengawasan terhadap
diri kita semuanya tidak ada satupun kebaikan kecuali dicatat oleh Allah, sekecil apapun. Tidak ada satupun keburukan kecuali akan dicatat oleh Allah, sekecil apapun kelak. Karena itu ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin rahimakumullah, ya, kita baru sampai ayat 15 ya. Ini sebenarnya tinggal sedikit ya, tetapi sudah lewat 1 jam. Saya berdisiplin ya. Bos mengatakan lebih dari 1 jam ya. Kita cukupkan ya. Saya kembalikan ke Pak Kapolres. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan sebuah ayat musikok ayat 1 sampai dengan ayat 15. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita sehingga kita semakin taat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan keluarga juga mengikuti ketaatan kita kepada Allah SWT sebagaimana ketaatan Allah ketika pada hari kiamat nanti. Baik, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Di sini dikatakan kita akan dikembalikan dalam surga yang tertinggi dari anggota keluarga kita ini. Jadi misalnya ada orang yang tidak dikaruniakan keturunan, tapi dia punya anak angkat yang banyak, apa akan berlaku juga hukum ini? Ya. Baik ya. Jadi siapa yang keluarga yang berada di dalam surga ya, dan tentu saja makom orang yang berada di dalam surga itu berbeda-beda karena kualitas dan kuantitas amalnya. Maka anggota keluarga itu akan dipersilahkan untuk mengangkat sisa dari atau anggota keluarga yang lainnya itu untuk hidup bersamanya. Karena itu di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa orang itu meminta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan aku bersama keluargaku, ya, anggota keluargaku. Maka malaikat kemudian menimpali, mereka melakukan amal yang berbeda dengan amal-amalmu. Dia mengatakan, ya Rabbi, aku beramal untuk diriku dan untuk seluruh anggota keluargaku, gitu kan. Nah, jadi dari situlah kemudian Allah mengizinkan agar sisa keluarganya itu kemudian diangkat dan berada di dalam makom yang sama bersamanya di dalam surga ini. Itu berlaku ketika yang paling tinggi makomnya di dalam surga itu adalah orang tuanya, ibu atau ayahnya. Berlaku pula ketika yang paling tinggi makomnya itu adalah anaknya. Jadi ketika sang anak berada pada makom yang lebih tinggi, maka dia bisa mengangkat kedua orang tuanya, bisa juga mengangkat saudara-saudaranya untuk semuanya berada pada makom itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah pentingnya ya ada orang yang paling paling keren gitu kan, amal ibadahnya di antara ya anggota keluarga kita ya, dan karena itu harus didorong ya,
Jadi karena itu maka orang kemudian mengatakan, apa kira-kira yang bisa membuat makom yang paling tinggi di dalam surga? Sebagian ulama mengatakan itu adalah hafalan Al-Quran, ya, karena ketika seseorang itu hafal Al-Quran, dia terus ulang-ulang bacaan Al-Quran selama hidupnya itu, kelak di akhirat itu Allah akan memerintahkan iqra wa rattil wattaqi kama kunta turattiluhu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dengan tartil sambil naiklah, ya, sambil naiklah. Kedudukan engkau ada pada ayat terakhir dari yang engkau baca di dunia. Jadi kalau itu bacaannya banyak sekali, dan orang yang hafal Quran pasti itu akan banyak mengulang, ya, memurojaah hafalannya itu, dan itu artinya adalah akan memperbanyak hafalan-hafalan Al-Quran, maka itu potensial untuk terus semakin atas kedudukannya itu di dalam surga. Nah, karena itu maka kalau diri kita tidak hafal Al-Quran, paling tidak ada satu anak di antara anak-anak kita yang hafal Al-Quran, ya. Dan kalau misalnya kita merasa bahwa amal-amal yang kita lakukan itu ala kadarnya, kita dorong, berikan contoh yang baik agar anak-anak kita mengikuti jejak kita, kemudian dapat menumbangkan kualitas-kualitas amalnya, ya, sambil kita didik dengan pendidikan yang bagus. Mudah-mudahan dia kelak akan lebih baik amal-amalnya daripada kita. Ini potensial untuk membuat kita kelak terupgrade, ya, dalam kelas surga kita semua. Yang penting adalah semuanya ada di dalam surga. Karena ketika salah seorang dari anggota keluarga itu berada di dalam api neraka, nah ini yang tidak terupgrade, gitu kan. Jadi semuanya harus berada di dalam surga, dan inilah terjadi hukum saling mengangkat, gitu kan. Gitu ya, gitu. Tadi kita membahas tadi surat Al-Maidah ayat 6, bahwa dengan berwudu, insya Allah bersama dengan berwudu, Ya, insya Allah kita akan bisa membuka pintu surga yang berbelakang. Mudah-mudahan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika ada orang yang mengharapkan masuk neraka, itu gimana, Ustaz? Orang mengharapkan masuk neraka. Mengharapkan itu viral. emang ada? Ada, Ustaz. Ya, itu berarti puncak kekufuran. Ya, puncak.